Salam sejahtera buat kita semua, dimanapun kita semua saat ini berada. Semoga hidup kita tetap dalam perlindungan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan menyapa kita saat ini tertulis pada Lukas 17 ayat 26 sampai dengan 37. Dan saya akan membacakan isi nas tersebut untuk kita. Dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikian pula lah halnya kelak pada hari-hari anak manusia. Mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Demikian juga seperti yang terjadi di zaman Lot. Mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun. Tetapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit, dan membinasakan mereka semua. Demikianlah halnya kelak pada hari di mana anak manusia menyatakan dirinya. Barang siapa pada hari itu sedang di peranginan di atas rumah, dan barang-barangnya ada di dalam rumah, janganlah ia turun untuk mengambilnya. Dan demikian juga orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali. Ingatlah akan istri Lot. Barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Aku berkata kepadamu, pada malam itu ada dua orang di atas satu tempat tidur. Yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Ada dua orang perempuan bersama-sama mengilang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kata mereka kepada Yesus, "Di mana Tuhan?" Katanya kepada mereka, "Di mana ada mayat, di situ berkerumun burung nasar." Demikian firman Tuhan. Saudaraku, pengalaman adalah guru yang terbaik. Demikianlah sebuah ungkapan yang tentu sudah sering kita dengar dalam percakapan sehari-hari. Makna ungkapan tadi adalah mau mengingatkan bahwa dari pengalaman seseorang atau dari sejarah yang pernah terjadi, kita bisa belajar banyak, apakah itu mengenai kebaikan atau keburukan suatu hal, agar kelak masalah atau yang sifatnya merugikan kita tidak terulang lagi ke depan. Saudaraku, demikian halnya pada nas khotbah yang kita baca atau kita dengar pada saat ini. Yesus mengingatkan para pendengarnya saat itu, khususnya para murid-muridnya, akan pengalaman yang pernah terjadi di Perjanjian Lama, khususnya pada zaman Nuh dan zaman Lot. Tujuannya supaya dengan pengalaman itu, setiap pendengarnya terhindar dari hukuman atau kebinasaan ketika anak manusia, yakni Yesus, dinyatakan kelak pada kedatangannya yang kedua kali. Pada zaman Nuh, Tuhan sudah memberi peringatan pada orang banyak supaya hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Tetapi penduduk pada zaman itu tidak mengindahkan perintah dan peringatan-peringatan Tuhan lewat firman-Nya. Malah mereka asik dengan mementingkan selera dan keinginan-keinginan dagingnya masing-masing, seperti makan dan minum, kawin dan dikawinkan. Maka Tuhan pun murka, lalu Tuhan mendatangkan air bah dan membinasakan mereka semua. Tetapi Nuh dan keluarganya mendapat kasih karunia Tuhan. Mereka selamat dari peristiwa air bah. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di hadapan Tuhan. Dia senantiasa hidup bergaul dengan Tuhan, sebagaimana yang disaksikan firman Tuhan pada Kejadian 6 ayat 9. Demikian juga pada zaman Lot. Penduduk yang ada di dekat tempat dia tinggal, yakni Sodom dan Gomora, ternyata sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Penduduk Sodom dan Gomora terkenal dengan dosa percabulannya, sebagaimana yang boleh kita lihat pada Kejadian 19 ayat 4-5. Mereka semua tidak mengindahkan perintah dan peringatan Tuhan. Malah mereka tetap asik dengan keinginan-keinginan dagingnya. Mereka makan dan minum,
membeli dan menjual, menanam dan membangun. Itu semua adalah gambaran hidup yang tidak peduli pada kehendak Tuhan, malah lebih mementingkan dan terikat pada keinginan-keinginan dagingnya, serta mengejar kepuasan-kepuasan yang tidak wajar. Tetapi ketika malaikat Tuhan menyelamatkan Lot keluar dari Sodom, murka Tuhan pun nyata dengan menurunkan hujan api dan hujan belerang dari langit untuk membinasakan semua penduduknya. Demikianlah gambaran yang terjadi kelak ketika Anak Manusia datang untuk kedua kalinya. Orang percaya akan diselamatkan, sementara orang yang tidak percaya akan dibinasakan. Maka dari pengalaman kedua peristiwa itu, nas ini mengingatkan kita supaya kapanpun Anak Manusia itu datang kembali, kita tetap taat dan setia beriman kepada Tuhan yang telah menebus dosa kita di dalam Yesus Kristus. Lagi firman Tuhan berkata, barang siapa pada hari kedatangan Tuhan itu sedang di peranginan di atas rumah, dan barang-barangnya ada di dalam rumah, janganlah ia turun untuk mengambilnya. Demikian juga orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali. Itu artinya, jangan biarkan harta benda itu menghalangimu untuk diselamatkan jika kedatangan Yesus kedua kalinya sudah tiba. Jangan sampai terulang seperti yang terjadi pada istri Lot. Meskipun malaikat Tuhan telah melarangnya untuk tidak menoleh ke belakang, tetapi karena hatinya masih melekat pada harta bendanya dan tidak rela melihatnya dimusnahkan begitu saja oleh hujan api dan hujan belerang yang didatangkan Tuhan, dia pun menoleh. Akibatnya, istri Lot yang tadinya hampir selamat justru mendapat hukuman menjadi tiang garam. Nah, peristiwa itu tentu mengingatkan kita supaya harta benda atau keinginan daging jangan menjadi penghalang untuk beroleh keselamatan yang dari Tuhan. Barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya, dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Banyak orang ingin memelihara nyawanya dengan mengikatkan diri pada harta duniawi yang sementara ini, tetapi akhirnya beroleh hukuman dari Tuhan seperti istri Lot. Yesus berkata, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Matius 16 ayat 26. Namun, orang yang kehilangan nyawa karena iman dan ketaatannya pada Tuhan, maka ia pun akan selamat, seperti orang-orang yang mati martir. Saudaraku, orang-orang yang diselamatkan pada kedatangan Yesus yang kedua kalinya itu adalah mereka yang secara pribadi taat dan setia beriman kepada Tuhan. Dan keselamatan seseorang itu tidak ada sangkut pautnya dengan kebersamaan. Yesus berkata pada ayat 34 sampai dengan 36, Aku berkata kepadamu, pada malam itu ada dua orang di atas satu tempat tidur, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Ada dua orang perempuan bersama-sama mengilang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Jadi artinya keselamatan seseorang itu tidak ada sangkut pautnya dengan kebersamaan. Apakah mereka itu keluarga, teman atau sahabat, rekan kerja atau rekan bisnis kita? Bila dalam keluarga misalnya, hanya istri dan anak saja yang takut pada Tuhan, maka suami akan ditinggalkan. Artinya tidak ikut selamat. Atau bila suami dan anak saja yang takut pada Tuhan, maka istri akan ditinggalkan seperti istri Lot, menjadi tiang garam. Jadi bila kita tidak ingin terjadi seperti itu, maka beritakanlah jalan keselamatan itu bagi orang-orang yang kita kasihi, agar kapanpun Yesus datang untuk kedua kalinya, maka kita semua turut diselamatkan. Selanjutnya, pada ayat terakhir, para murid bertanya pada Yesus, "Di mana Tuhan?" Itu artinya,
orang-orang yang tidak ikut selamat itu berada di mana? Yesus berkata, "Di mana ada mayat, di situ berkerumun burung nasar." Artinya, orang-orang yang tidak ikut selamat itu akan dipisahkan ke tempat di mana berlangsungnya penghukuman, yakni di neraka. Saudaraku, sekarang pilihan ada pada kita. Mau hidupkah atau binasa? Mau ke surga atau neraka? Pengalaman pada zaman Nuh dan Lot itu menjadi renungan bagi kita. Yang pasti, Yesus menginginkan kita semua untuk beroleh hidup dan kelak menjadi penghuni surga. Karena itulah Yesus mau mengorbankan dirinya untuk menebus dosa-dosa kita, supaya kita tidak berujung pada kebinasaan. Jadi mumpung Tuhan masih memberi kesempatan, jangan biarkan selera dunia yang sementara ini menghalangimu untuk hidup bergaul dengan Tuhan. Jangan biarkan kenikmatan dunia ini menghalangimu untuk mempersembahkan hidupmu bagi Tuhan. Tetapi marilah hidup taat dan setia beriman hanya kepada Tuhan, dan hiduplah juga saling mengasihi, sehingga kapanpun Yesus datang untuk kedua kalinya, maka kita dan keluarga kita semua menjadi keluarga yang diselamatkan. Amin.